pagi. Tanggal 2 Januari 2019 adalah kisah yang amat memilukan dalam kehidupanku, di mana saat aku berangkat prakering terjadilah kecelakaan di Jalan Raya Surabaya Jember. Aku ditabrak mobil Toyota Innova. Aku jatuh dan tidak sadarkan diri. Tahu-tahu aku sudah dibawa di Rumah Sakit Dr. Subandi Jember dengan kondisi kakiku patah. Perkenalkan, nama aku Ahmad Multazam. Panggilanku Multazam. Aku lahir di Jember 16 Maret 2002. Aku dilahirkan dari keluarga yang serba kekurangan. Aku punya 2 saudara yang masih kecil. Orang tuaku hanyalah tukang pembuat tusuk sate dari bahan bambu yang penghasilannya rata-rata Rp20.000. Bisa dibayangkan dengan penghasilan Rp20.000 per hari untuk menghidupi 5 orang tidaklah cukup. Aku sudah terbiasa hidup seperti ini. Hanya saja aku berpikir bagaimana aku bisa sekolah dan langsung bekerja di saat aku lulus sekolah nanti, biar bisa membantu ekonomi keluargaku. Saat aku mau sekolah, aku mendapatkan brosur di salah satu SMK swasta di Pangsalasari, namanya SMK MHI, yang ada kelas industri Alfamart kelas. Apabila lulus langsung bekerja. Tidak banyak pilihanku untuk sekolah. Aku sangat berharap bisa masuk di kelas Alfamart kelas SMK MHI Pangsalasari, karena di samping lulus langsung bekerja dan dari informasi kakak kelas bahwa selama prakering aku akan mendapatkan uang saku sebesar Rp25.000 yang langsung ditransfer ke rekeningku. Singkat cerita, alhamdulillah aku dinyatakan lulus tes di Alfamart kelas SMK MHI Pangsalasari. Begitu bahagianya aku dan keluargaku karena keinginanku masuk di kelas industri Alfamart terwujud. Saat aku diterima di Alfamart kelas, aku sudah membayangkan bahagianya kalau prakering akan mendapatkan uang saku yang bisa membantu ekonomi keluargaku yang selalu serba kekurangan. Tak terasa 1 tahun aku duduk di kelas 10 dan akhirnya aku naik kelas 11. Pada bulan Oktober 2018, aku mulai prakering. Aku sudah merasakan kebahagiaanku saat aku prakering bulan pertama. Aku mendapatkan uang saku yang langsung masuk ke rekening. Saat aku menginjak prakering bulan ketiga, yaitu bulan Januari 2019, terjadilah kecelakaan. Saat aku berangkat prakering karena kesalahan shift, aku berangkat tergesa-gesa. Akhirnya aku tertabrak mobil Toyota Innova. Aku hilang kendali, aku jatuh, sepeda motorku rusak berat dan kakiku patah. Kejadian ini membuat tidak sadarkan diri. Aku dibawa oleh orang yang menabrak ke rumah sakit Kabupaten Jember yang jaraknya 35 km dari tempat kejadian. Aku bersyukur orang yang menabrak mau bertanggung jawab. Semua biaya operasi sebesar 14 juta ditanggung olehnya. Aku juga berterima kasih kepada sekolahku SMK MHI dan guruku yang membantu untuk berjuang agar orang yang menabrak aku bisa membantu biaya yang lain selama perawatan. Aku juga berterima kasih pada pihak PT Sumber Alvaria Trija Tbk datang ke rumah sakit tempat aku dirawat dan tetap memberikan dukungan agar aku bisa tetap semangat untuk melanjutkan sekolah. Dalam perjanjian perawatan dan pengobatan selanjutnya, orang yang menabrakku berjanji biaya rawat jalan dan operasi kedua akan ditanggung sepenuhnya oleh pihaknya. Kebetulan karena orang tuaku tidak bisa berkomunikasi dengan baik, akhirnya diwakili oleh salah satu orang dari desaku, bahwa setelah pulang nanti biaya perawatan dan operasi yang kedua akan ditransfer melalui orang yang mewakili keluargaku. Operasi pertama untuk pemasangan pen di kakiku berhasil dan berjalan lancar. Tak lama kemudian aku diperbolehkan pulang. Aku berterima kasih kepada Allah karena operasi kakiku berhasil. Akan tetapi, aku sedih setelah di rumah lebih dari seminggu. Kondisi ekonomi rumahku semakin terpuruk. Yang biasanya aku bisa membantu keluargaku dengan uang saku prakering akhirnya sirna. Lebih-lebih terasa lagi setiap aku harus kontrol ke rumah sakit dan membutuhkan biaya. Saat pertama kali perawatan, orang tuaku menelpon orang yang diserai biaya perawatan dari orang yang telah menabrakku. Orangnya tidak pernah mengangkat telepon. Akhirnya orang tuaku harus cari pinjaman yang otomatis menambah beban keluargaku.
Aku semakin sedih karena setiap bulan aku harus kontrol dengan biaya yang cukup mahal untuk ukuran keluargaku. Biasanya aku pulang sekolah bantu untuk membuat tusuk sate, kini aku harus berdiam diri dikarenakan aku tidak bisa berjalan. Aku masih beruntung mempunyai sekolah yang di saat aku membutuhkan biaya, aku diusulkan untuk mendapatkan beasiswa dari pemerintah. Dan alhamdulillah aku dapat. Beasiswa ini aku pakai untuk biaya pengobatan yang biayanya amatlah mahal. Belum lagi aku masih diombang-ambingkan di rumah sakit karena menggunakan BPJS yang katanya salah jadwal lah, inilah, itulah, dan lain-lain. Hal ini semakin menambah sedihnya keluargaku. Akhirnya keluargaku memutuskan untuk perawatan mendatangkan perawat yang kebetulan masih teman dari orang tuaku. Hari demi hari, minggu sudah dilalui, bahkan sudah berbulan-bulan. Aku masih belum ada kepastian sembuh dan tidaknya kapan aku operasi yang kedua. Keluargaku semakin terpuruk dengan keadaan ini. Tanggungan biaya pengobatan semakin membebani keluargaku. Aku mulai frustasi, apakah aku bisa melanjutkan sekolah atau tidak? Kalau toh aku bisa melanjutkan sekolah, apakah masih bisa diterima di Alfamart kelas SMK MHI Bangsalasari sebagai kelas impianku yang untuk bekerja kelak setelah lulus? Semua menyelimuti pikiranku. Pada suatu hari aku didatangi penanggung jawab Alfamart kelas SMK MHI Bangsalasari dengan membawa uang hasil dari pengumpulan sumbangan baik dari siswa maupun guru. Dan alhamdulillah, orang tuaku juga mendapatkan pinjaman dana pengobatan dari temannya dan dibantu teman orang tuaku untuk pelancaran administrasi salah satu rumah sakit, dan akhirnya aku bisa dioperasi yang kedua dengan biaya kurang lebih 7 juta dan alhamdulillah operasi berjalan lancar. Aku bangga dengan alma materku, aku bangga dengan PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Ternyata aku masih bisa meneruskan di kelas Alfamart SMK MHI Bangsalasari. Tak terasa 7 bulan lebih aku tidak mengikuti pelajaran di sekolah. Akan tetapi keadaan ini tidak menyurutkan aku belajar, dan masih ada guruku yang memberikan informasi pelajaran, informasi tentang sekolah baik melalui telepon maupun datang ke rumah. Beliau adalah penanggung jawab Alfamart kelas SMK MHI Bangsalasari. Waktu berjalan tidak terasa, dan pada saat di akhir kelas 3 aku harus mengikuti ujian nasional UKK, dan untuk kelas industri ada ujian pra-PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu. Untuk ujian nasional bisa aku lalui dengan baik. Untuk UKK aku juga bisa melaluinya dengan baik. Akan tetapi saat ujian pra-PKWT aku mengalami kesulitan. Hal ini dikarenakan aku hanya mengikuti prakelin yang semestinya di sekolahku dilaksanakan 1 tahun. Aku hanya melaksanakan kurang dari 3 bulan. Sedangkan aku selama pengobatan sudah tidak pernah memikirkan bagaimana praktek yang sebenarnya di toko. Juga ditambah lagi aku harus bisa menerima keadaanku dan keadaan ekonomi keluargaku yang semakin terpuruk. Betapa sedihnya aku saat ujian pra-PKWT. Aku dinyatakan tidak lulus. Semakin menambah terpuruknya kondisiku, dan alhamdulillah selang beberapa menit setelah pengumuman pihak Alfamart menyatakan aku bisa remedi yang diadakan 3 hari setelah pengumuman. Akhirnya keputusasaanku mulai luntur dikarenakan ada dorongan motivasi dari guruku. Dengan suntikan dukungan dan motivasi dari guruku, akhirnya pada saat remedi aku diantarkan oleh guruku dengan mobil buntutnya ke kantor PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk yang berjarak 13 km dari sekolahanku. Saat remedi, guruku dengan sabar menungguku sampai selesai ujian remedi, bersamaan dengan temanku yang kebetulan remedi dan peserta remedi dari sekolah lain. Tak terasa, lebih 8 jam guruku menunggu di saat pukul 3:30 pengumuman berlangsung. Aku dinyatakan lulus. Aku bangga masih punya harapan untuk berkarya dengan Alfamart, perusahaan retail kebanggaanku. Aku juga bangga dengan alma materku, aku bangga dengan guru pendampingku, lebih-lebih aku bangga dengan kedua orang tuaku yang selalu mendoakanku di setiap waktu dan tidak pernah lelah merawatku di saat aku sakit. Setelah pengumuman selesai, akhirnya aku diantarkan ke rumahku oleh guruku. Beberapa minggu kemudian pengumuman kelulusan berlangsung. Aku dinyatakan lulus dari SMK MHI Bangsalasari. Aku bangga bisa melalui cobaan selama kurang lebih 1 tahun. Aku sudah mulai bisa berjalan dikarenakan kecelakaan saat prakelin.
Genap usiaku 18 tahun, aku dipanggil oleh PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk untuk training selama 3 hari. Dan sekali lagi aku sangat puas dengan pelayanan alma materku. Semua surat pengantar dan lulus sementara diantarkan oleh pihak sekolah ke PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Dan akhirnya aku bisa bekerja di Alfamart dan ditempatkan di Alfamart Kelompangan, Jember. Aku bersyukur dengan keadaanku seperti ini, aku bisa dipercaya untuk bergabung di Alfamart. Aku bangga dengan baju merah kebesaran perusahaan retail Alfamart. Aku bangga dengan alma materku dan aku bangga dengan keluargaku. Dengan tercapainya cita-citaku sebagai karyawan Alfamart, dengan mendapatkan gaji sesuai dengan UMR, akhirnya aku bisa membantu ekonomi keluargaku. Aku bisa memperbaiki rumahku yang dulu sangatlah jauh dari rumah standar. Dan aku bisa membeli motor sendiri walaupun tidak baru. Terima kasih alma materku, terima kasih Alfamartku. Teman-temanku Alfamart kelas di SMK mana kalian berada, marilah kita tingkatkan motivasi kita untuk bergabung di Alfamart. Tingkatkan semangatmu, mari kita raih prestasi. Aku Multazam, bangga bergabung dengan Alfamart. Semoga Alfamart tetap jaya. Kita harus bisa, SMK bisa, Alfamart bisa. Selamat pagi.